Ya, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari Lukas 11 ayat 1 sampai 28. Lukas 11 ayat 1 sampai 28. Kami persilakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang satu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Saudara dikasih Tuhan, dari perikop yang telah kita baca, bacaan yang telah kita baca tadi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Setidaknya dari Alkitab sendiri, dari LAI menetapkan ada 4 hal, dan ini juga
terkait dengan relasi kita dengan Tuhan, yaitu kehidupan doa, tentang kuasa dalam kehidupan umat percaya, dan juga bagaimana kita harus menjaga diri orang yang tetap hidup taat kepada Tuhan supaya roh jahat tidak masuk dalam kehidupannya, dan juga tentang orang yang berbahagia. Nah, kita masuk pada bagian pertama tentang permohonan di dalam doa. Kalau kitab LAI memberikan judul tentang hal berdoa. Sebenarnya dalam bacaan sebelumnya dalam Matius maupun dalam Matius sudah dijelaskan tentang hal doa. Tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas ini, setelah Yesus berdoa kemudian muridnya bertanya, maka Yesus menjelaskan tentang doa yang diajarkannya. Sama seperti dalam Matius, tapi ini lebih pendek. Yaitu yang pertama itu supaya menguduskan. Jadi, Bapakku, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya kita harus mengakui kekudusan Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kemudian kita juga bisa memberikan permohonan kepada Tuhan. Permohonan ini pun bukan hanya dari permohonan secara jasmani, kehidupan pemeliharaan dari Tuhan, tetapi juga permohonan untuk pengampunan dosa kita, supaya kita kembali disucikan dan kita tidak jatuh dalam dosa itu ke depannya, ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi juga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau hanya ayat 2, 3, 4 dari ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu yang pertama hubungan dengan Tuhan, kekudusan Tuhan, kemudian supaya kita diberkati dan juga diampuni, dan kedepannya supaya kita itu dapat perlindungan Tuhan, tidak jatuh di dalam pencobaan. Nah, ayat selanjutnya itu menekankan kepada permohonan, tentang permohonan dalam doa. Memang ada orang yang kadang-kadang berkata, kita itu kok berdoanya lebih banyak meminta kepada Tuhan gitu. Padahal kita harusnya juga memuji dan menyembah. Tetapi bukan berarti doa permohonan ini salah, seperti doa syafaat dan sebagainya. Dalam Lukas ini justru Tuhan Yesus menekankan tentang upaya kita supaya berdoa kepada Bapa dalam menaikkan permohonan kepada Allah. Nah, konteks di sini kita melihat bahwa saat kita menaikkan doa permohonan kepada Bapa, itu Tuhan itu pasti akan menjawab dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat 13, itu kita melihat bahwa orang yang menaikkan permohonan, ayat 5, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, maka tetap kondisi apapun sahabatnya ini akan membukakan pintu. Kita melihat bahwa yang memohon ini pasti sahabatnya, orangnya baik, ya, kalau kita lihat, dan tahu sahabatnya ini tahu siapa yang minta dan kelihatannya butuh gitu. Jadi permohonan ini juga didasarkan karena kebutuhan, karena dikatakan sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa. Artinya didasarkan pada kebutuhan dan dia meminta kepada sahabatnya dalam kondisi yang mungkin tidak biasa, mungkin tengah malam atau sebagainya. Tetapi karena permohonan ini walaupun mungkin kondisinya mengganggu, tidak tepat waktu, sahabatnya tetap akan membukakan pintu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ini artinya juga ada relasi antar sahabat dan saling kenal. Maka di sini Tuhan menekankan, Tuhan Yesus dalam ayat 9, maka mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya dalam doa permohonan seperti doa syafaat itu kita harus tetap aktif di dalam doa, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan berikan ular kepadanya itu ganti ikan?
jika yang jahat saja memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, dalam permohonan dalam doa ini yang perlu penekanan adalah bahwa doa permohonan kepada Bapa itu akan didengar dan dijawab, dan posisi kita adalah memang kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dan juga relasi kita dengan Tuhan itu baik. Jadi diibaratkan seperti seorang sahabat, kalau kepada Bapa ya seperti orang tua dengan anak, maka apapun yang diminta anak, kalau itu sesuai kebutuhan, maka Bapa pasti akan memberikan jawaban kepada anaknya yang terbaik. Nah itu, dan kita harus aktif. Sehingga dalam doa syafaat itu tetap penting dalam konteks kita meminta, karena itu menunjukkan juga bahwa kita membutuhkan Allah, bahwa Allah lah yang berkuasa atas kita, sehingga doa syafaat atau doa permohonan kepada Allah itu adalah jalan yang terbaik dan tepat, bukan meminta kepada kuasa-kuasa lain. Jadi kepada Bapa, karena Bapa pasti akan terbuka untuk memberikan jawaban. Nah, dalam perikop selanjutnya kita melihat tentang kuasa pengusiran setan. Di sini jelas bahwa walaupun ada tuduhan Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul, mengusir setan dalam kuasa Beelzebul, tetapi ada penegasan kembali bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Karena kalau dengan Beelzebul ada prinsip, berarti setan melawan setan, maka itu berarti perpecahan. Jadi bukan dengan kuasa Beelzebul, tapi dengan kuasa Allah. Maka Tuhan Yesus ini membukakan rahasia tentang perpecahan, dan ini pun juga perpecahan ini juga bisa terjadi bukan hanya dalam kerajaan iblis ya, tapi juga dalam keluarga kita pun. Kalau terjadi perpecahan, maka itu akan bisa menghancurkan keluarga kita. Dalam sebuah kerajaan, maka perpecahan itu juga akan menghancurkan kerajaan. Sehingga ini juga menegaskan bahwa iblis tidak akan menyerang iblis. Apalagi kalau kita sesama anak Allah, kita pasti juga akan saling membantu, saling menolong, dan kuasa yang ada adalah dari satu kuasa, yaitu dari Allah sendiri. Sehingga pengusiran setan pada waktu Yesus melakukan hal itu juga menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang. Sehingga ini sebuah karunia yang luar biasa. Saudara yang memiliki karunia untuk mengusir setan bisa menggunakannya dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dalam kehidupan kita pun, kita juga akan bersatu, tidak terpecah-pecah, karena kita adalah satu di dalam tubuh Kristus untuk memuliakan nama Tuhan. Dan lagi tentang roh jahat ini, kita juga diingatkan supaya hati kita itu tetap dikuasai oleh roh Kristus. Jangan sampai tubuh rohani kita kosong, jiwa kita kosong, sehingga ada kuasa jahat. Karena dalam ayat 24-26 ini ditegaskan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara, tapi kalau tidak dapat, dia akan kembali dan melihat tersapu bersih, bahkan dia akan membawa lebih banyak lagi roh jahat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di orang itu tidak ada yang menunggu lagi, jiwanya kosong. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan praktis kita pun juga kalau kita berdoa, kadang-kadang kita mengatakan kepada seorang untuk bertobat. Setelah bertobat, maka jangan sampai orang itu kosong. Artinya kita harus tetap membina, istilahnya follow up, untuk terus memberikan kehadiran Tuhan itu tetap ada dalam kehidupannya dia, sehingga dia semakin kuat. Dengan kekuatan itu maka dia bisa menjaga imannya, dan roh jahat tidak akan kembali lagi. Sehingga jangan sampai jiwa kosong, harus ada roh Kristus, sehingga roh jahat tidak akan merasuki tubuh orang tersebut. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengingatkan hal ini, kita dan juga orang-orang sekitar kita, supaya tetap menjalin relasi dengan sumber kekuatan kita, yaitu Allah sendiri. Dan di bagian terakhir kita melihat bahwa ternyata hubungan secara biologis, kalau tadi dikatakan siapa sih yang berbahagia, karena ada orang mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya ada kebanggaan sendiri bagi ibu yang melahirkan anak dan anaknya sukses, mungkin seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus justru menegaskan dari sisi rohani, dari sisi yang lebih besar,
bukan secara biologis atau jasmani kehidupan kita, tapi yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa larinya ke sini? Karena kehidupan kita sumbernya adalah berasal dari Allah sendiri. Sehingga kalau kita berasal dari Allah, maka dia akan berbahagia kalau dia itu bisa melakukan firman Allah dan memelihara firman itu dari hari ke hari. Dan ini bisa kita rasakan, orang yang setia dan taat itu sebenarnya hidupnya itu damai, enak gitu. Justru orang yang menentang firman Tuhan, biasanya hidupnya ada kecemasan, ada rasa takut dan sebagainya. Tidak pasrah. Tapi saat sejalan dengan firman Tuhan, taat dalam firman Tuhan, rasanya kok jalan itu lempeng-lempeng saja. Kalau ada sesuatu ya kita melakukan doa seperti tadi, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, mana teks pada pagi hari ini adalah bahwa berdoa syafaat itu sangat penting. Bahkan pada saat kita dalam pergumulan berat, dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan, datanglah kepada Tuhan, supaya Tuhan juga akan berikan jalan keluar. Dan ini menjadi kebutuhan bagi kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Selain penyembahan, pujian, memuliakan namanya, kita juga bisa aktif menaikkan doa syafaat. Kemudian yang kedua, supaya kuasa Yesus yang berasal dari Allah, kuasa Yesus itu berasal dari Allah, dan biarlah Kristus itu tetap tinggal dalam kehidupan kita. Karena waktu kita berdoa, dalam ayat 13 dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Biarlah Roh Kudus itu yang bertahta dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada kuasa roh jahat atau kemauan-kemauan iblis yang berusaha untuk mengganggu kita. Karena saat Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi kuat. Sebagai aplikasi, apakah kita sudah menerima Kristus di hati kita dan menempatkan Dia, sehingga Roh Kristus tetap bertahta dalam kehidupan kita, tidak ada kuasa jahat yang akan berusaha mengganggu kita. Lalu bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita berseru kepada Tuhan, sang membutuhkan pertolongan, atau justru lari pada kekuatan-kekuatan yang lain? Kemudian yang ketiga, jadilah pelaku firman Allah. Karena dengan menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya dan memeliharanya, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita semua. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita diingatkan tentang doa Tuhan Yesus dan kuasa Yesus yang sudah bekerja ada di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sebulan ini. Ku bersyukur Bapa, banyak hal yang telah Kau berbuat. Yang Kau berbuat di dalam hidupku, dan jangan pindahmu terjadi di hidupku. Hanya yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, bersyukur karena kerajaan Allah sudah hadir dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bersyukur untuk semua finansial, kesehatan, pekerjaan, studi, pasangan hidup yang Tuhan berikan. Bahkan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pasangan hidup supaya Tuhan beri yang terbaik. Berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang retak boleh dipulihkan kembali dan ada saling pengampunan. Yang terikat kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan buat kami, buat saya Tuhan dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat di dalam pekerjaan yang Kau berikan bagi kami, pelayanan, studi. Kami mengucap syukur karena kerajaan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Raja atas hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau sediakan, yang sudah Kau curahkan, bahkan akan ditambahkan lagi. Tidak berkat finansial, berkat Tuhan kesehatan, berkat Tuhan pekerjaan, pasangan hidup. Bahkan kami berdoa supaya setiap kami yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami saat ini bersama berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang bercerai Tuhan, yang mengalami keretakan di dalam keluarga. Biarlah Tuhan kami berdoa ada saling pengampunan sebagaimana Engkau sudah mengampuni kami. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga yang retak boleh Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh bersatu kembali di dalam kasih Kristus. Ada damai satu dengan yang lain. Kalau ada keluarga-keluarga yang Tuhan terikat kuasa kegelapan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau jamah mereka dan buatlah mereka memiliki roh Kristus dan dibebaskan dari kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.